Jadi, apa sih sebenarnya rencana besar atau cetak biru dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk Indonesia? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng visinya beliau. Mulai dari gimana strategi global kita, sampai ke pondasi di dalam negeri. Semua ini berdasarkan pemikiran beliau sendiri. Yuk, kita mulai? Oke, pertama-tama kita harus lihat dulu panggung dunianya seperti apa tempat Indonesia bakal bergerak. Ada yang bilang kita lagi masuk perang dingin kedua, ada juga yang nyebutnya perdamaian panas. Entah apapun namanya, yang jelas dunia sekarang ini rumit banget, penuh tantangan. Setiap negara harus pinter-pinter menempatkan diri. Nah, di tengah situasi yang serba rumit ini, Pak Prabowo memposisikan dirinya sebagai seorang realis. Kutipan ini nunjukin banget kalau pendekatan beliau itu pragmatis. Intinya, hadapi kenyataan yang ada di depan mata, bukan yang kita angan-angankan. Terus gimana caranya seorang realis menavigasi dunia yang kayak gini? Nah, jawabannya ada di doktrin yang udah jadi tulang punggung politik luar negeri kita sejak lama, bebas aktif. Dan ini bukan sekedar slogan loh, tapi benar-benar filosofi inti yang bakal kita bedah sekarang. Jadi, apa sih bebas aktif itu? Nah, prinsip ini sering banget disalahartikan, seolah-olah kita pasif aja gitu. Padahal bukan. Bebas itu artinya kita nggak memihak ke blok kekuatan manapun. Sementara aktifnya itu artinya kita justru proaktif, ikut serta menjaga perdamaian dunia, tapi dengan cara kita sendiri. Kutipan ini menegaskan betapa fundamentalnya prinsip ini. Ini bukan cuma pilihan kebijakan yang bisa ganti-ganti, tapi ini adalah amanat konstitusi. Seperti yang dikatakan, ini adalah perintah dasar kita. Udah kayak kompas yang jadi penunjuk arah bangsa. Terus prakteknya di lapangan gimana? Gampangnya gini, Indonesia itu menjaga hubungan baik sama semua negara besar. Mau itu Amerika, mau itu Tiongkok, kita berteman sama semua. Kita nggak akan memilih satu pihak untuk melawan yang lain. Dan yang paling penting, nggak boleh ada pangkalan militer asing di tanah Indonesia. Titik. Tapi, kalau ada kapal angkatan laut negara lain mau mampir secara damai, ya silakan. Intinya satu, netralitas demi kedaulatan. Tapi, tunggu dulu. Kebijakan bebas aktif ini ternyata nggak cuma soal politik dan militer. Di abad ke-21 ini, medan perangnya udah geser. Dari yang tadinya geopolitik, sekarang jadi geoekonomi. Nah, ini pergeseran yang penting banget buat kita pahami. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Artinya apa? Kekuatan sebuah negara sekarang itu nggak cuma diukur dari seberapa banyak tank atau rudalnya, tapi justru dari seberapa kuat ekonominya. Dan disinilah kebijakan luar negeri yang cerdas jadi kunci buat kemakmuran nasional. Jadi, tujuan akhirnya apa dong dari semua ini? Ini bukan diplomasi cuma buat gaya-gayaan. Tujuannya itu sangat nyata. Mengamankan kesepakatan dagang yang menguntungkan, menarik investasi, dan yang paling penting, melindungi lapangan kerja rakyat kita. Misalnya di sektor tekstil atau alas kaki. Jadi, kesejahteraan di dalam negeri itu ya buah dari diplomasi kita yang kuat di luar. Tentu saja, kalau kita mau punya posisi tawar yang kuat di panggung dunia, kita harus kuat dulu dari dalam. Nah, disinilah agenda domestik jadi kuncinya. Karena kekuatan nasional sejati itu dibangunnya di rumah sendiri. Tanpa pondasi yang kokoh, ngomongin pengaruh di level dunia itu cuma mimpi. Yuk, kita lihat apa aja pilar-pilar pondasinya. Pilar pertama, dan ini penting banget, adalah investasi di sumber daya manusia. Dimulai dari pendidikan. Rencananya nggak main-main loh, merenovasi 70.000 sekolah di seluruh negeri hanya dalam tahun ini. Ini bukan cuma ngecat tembok atau benerin atap ya, tapi ini investasi buat generasi penerus kita, biar mereka bisa bersaing di panggung global. Pilar kedua, perumahan. Targetnya adalah membangun 1 juta rumah terjangkau. Nah, ini program yang efeknya double. Di satu sisi, rakyat bisa punya tempat tinggal yang layak. Di sisi lain, ini kan menggerakkan roda ekonomi lewat industri konstruksi dan sektor-sektor lainnya yang bisa menciptakan jutaan lapangan pekerja. Sebagai negara maritim, pilar ketiga adalah kelautan. Rencananya bakal dibangun 1.500 kapal penangkap ikan baru setiap tahunnya. Tujuannya strategis, biar kekayaan laut kita itu dinikmatinya sama nelayan kita sendiri, bukan sama pihak asing. Sekaligus, ini cara buat membangkitkan lagi industri perikanan nasional kita. Oke, sekarang pasti banyak yang nanya, duitnya dari mana buat semua program ambisius ini? Nah, solusinya ada di 3 pilar fiskal. Pertama, mengatasi rasio pajak yang rendah dengan menaikkan penerimaan.
Kedua, menambal kebocoran-kebocoran anggaran dengan meningkatkan efisiensi dan memberantas korupsi. Dan ketiga, merealokasi ratusan triliun rupiah dari belanja yang kurang efisien ke program-program yang lebih produktif ini. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini buat apa sih? Semua strategi di luar negeri dan pembangunan di dalam negeri ini semuanya mengarah ke satu tujuan akhir, menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri. Dan dalam kata-kata beliau sendiri, tujuan akhirnya itu gamblang banget. Ini soal kedaulatan dan martabat. Supaya Indonesia punya posisi di panggung dunia, di mana kita nggak bisa lagi didikte atau diremehkan sama kekuatan manapun. Jadi ya, inilah inti dari semua visi tersebut, membangun Indonesia yang kuat secara ekonomi dan juga kuat di dalam negeri. Tujuannya, supaya kita bisa menentukan nasib kita sendiri, bebas dari tekanan pihak asing, dan setiap langkah yang kita ambil itu selalu demi kepentingan nasional. Pada akhirnya, ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan cetak biru yang sangat ambisius ini, apakah Indonesia bakal berhasil bertransformasi jadi sebuah kekuatan global yang baru dan disegani? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.